Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bu Wiwi. Saya dulu dari agama saya dulu Katolik. Nama saya dulu Bernardita Wiwi Apriani. Saya hijrah tahun 2012. Pertama kali saya hijrah waktu itu syahadat di Magelang, di tempat kelahiran saya di Magelang. Disaksikan karena di Magelang kan masih itu ya di musola depan rumah saya, dan takmir masjidnya itu kan sepuh-sepuh udah tua, jadi saya cuma syahadat begitu aja. Terus saya belajar sholat, dan tidak ada seperti di sini ada apa seperti sertifikat dan lain-lain. Itu saya belajar dengan seadanya, ya. Terus dari tahun 2012 saya belajar. Terus saya kemudian di Jogja itu waktu saya hijrah di Magelang itu, saya pas pulang, saya kan kerja di Jogja waktu itu di Oriflame, perusahaan kosmetik, di mana di situ setiap hari saya bekerja dari pagi sampai malam. Dan saat itu ketika Ramadan tahun 2012, kalau tidak pas Ramadan kan saya pulangnya sampai malam. Ketika Ramadan kita pulangnya sore ya, sebelum azan ya, jam 5-an saya udah pulang. Nggak tahu kenapa dari Ramadan hari pertama sampai hari ke-7 itu saya setiap dengar azan maghrib, ketika orang-orang mau berbuka itu saya mendengar azan itu saya nggak tahu, pengen nangis, tapi nggak tahu kenapa kok rasanya begitu ya, mau nangis, pengen nangis. Saya sampai nangis guguk itu, sampai nangis terseduh-seduh, tapi saya nggak tahu kenapa, alasannya kenapa. Itu dari hari Ramadan pertama sampai ke-7. Nah pas yang ke-7 saya kan di Oriflame itu saya punya atasannya, punya upline, itu namanya Ibu Ati, itu muslim, pakai jilbab syar'i gitu kan. Saya tanya, saya waktu sebelum subuh itu saya bangun, saya mendengar azan subuh, saya nangis juga. Terus saya waktu itu belum ada WA, kita BBM sama Bu Ati, Bu maaf, saya itu dari Ramadan hari pertama sampai hari ke-7 ini, kenapa saya tiap sore maghrib itu saya dengar azan tuh rasanya sedih banget sampai saya nangis. Cuman saya nggak tahu kenapa saya harus menangis, kenapa perasaan saya kok sedih banget gitu. Terus kata Bu Ati, Masya Allah, Bu Wiwi itu dapat hidayah, kata beliau seperti itu. Kemudian saya disuruh ke rumahnya, di rumahnya dekat Bandara Adi Sucipto. Saya ke sana, saya dikasih mukena, dikasih buku Al-Qur'an yang gede, ada ada huruf Arabnya, ada bahasa Indonesia, ada cara bacanya, ada artinya. Itu saya bawa pulang, ada mukena, ada cara belajar sholat, buku yang biru atau ungu itu ya, itu saya bawa pulang. Terus saya di rumah, karena kan suami saya ya, kita keluarga besar, memang keluarga Katolik yang taat, tidak mungkin saya terus belajar sholat dan sebagainya dengan terang-terangan, dan saya takut. Saya belajar baca itu buku tuntunan sholat dan Al-Qur'an yang besar itu ketika semuanya sudah tidur, suami saya udah tidur, malam-malam saya kan banyak orderan Oriflame ya, jadi saya kan sudah leader, posisi saya, level saya udah tinggi di Oriflame. Jadi kan setiap malam saya bagi-bagi itu di meja besar itu saya bagi orderan ini siapa-siapa. Nah itu buku cara belajar sholat dan Al-Qur'an tuh saya umpetin di situ. Saya kursak-kursak baca gitu sambil ya ketakutan ya, kalau ada suami saya bangun gitu, saya langsung
tak tutupin gitu. Itu berlanjut saya belajar. Saya belajar, itu saya sudah syahadat ya, cuman syahadatnya ya cuman syahadatan gitulah maksudnya. Yang penting saya sudah resmi masuk Islam gitu. Sampai tahun 2014 Ramadan juga, teman-teman saya kan pada pakai kerudung, pakai jilbab ya. Saya pingin banget pakai jilbab. Tapi apa ya, suami saya nggak bolehin saya pakai, apalagi pakai kerudung. Saya sholat juga nggak boleh. Dia bilang kalau kamu mau masuk Islam, ya sudah kamu sendiri, tapi ora usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ditunjukin ngapain sih gitu. Katanya seperti itu. Tapi saya kan di dalam hati itu pengen belajar ngaji, pengen sholat seutuhnya, pengen bisa baca Al-Quran, pengen pakai kerudung itu saya. Itu akhirnya kita setiap hari itu saya sama suami saya bertengkar karena ya memang ya nggak boleh, dia bilang nggak boleh gitu kan. Tapi saya ngumpet, saya tiap kebetulan ada Ustadz almarhum Ustadz Bowo yang membimbing saya untuk ngaji. Saya pergi ngajinya juga diem. Saya kalau pamitnya ini mau nganterin orderan Oriflame atau mau ke customer seperti itu. Terus akhirnya nggak tahu dari mana suami saya tahu. Ya saya sejak saat itu saya mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari suami saya ya. Ya dia mulai kasar karena mungkin dia bilang saya itu sekarang menjadi istri yang tidak taat, yang tidak bisa menjadi contoh untuk seorang istri yang harus nurut sama suami, yang harus menjadi panutan anak-anak saya. Cuman di dalam hati saya itu kan selalu selalu saya itu pengen saya itu belajar. Tiap hari saya setelah pekerjaan rumah selesai, saya kan di Oriflame ya, saya pamitnya mesti ke Oriflame, padahal saya tiap hari itu muter ke masjid-masjid di Jogja. Saya pengen belajar gitu. Jadi berangkat kemanapun saya dari rumah nggak pakai jilbab, saya pakai celana, yang penting saya pakai celana panjang, pakai baju panjang, kerudung tuh saya taruh di tas. Nanti saya ngumpet, saya bawa motor, nanti saya ngumpet di tempat-tempat yang sepi atau di SPBU, saya ke toilet bukan untuk untuk pakai kerudung, atau saya bawa gamis, saya ganti baju. Terus itu setiap hari saya lakukan. Saya itu cuman pengen ngaji, pengen sholat, pengen pakai kerudung, tapi kenapa susah banget. Terus pernah saya waktu itu pengen ngaji, mau berangkat ngaji pagi-pagi ke Masjid Al-Firdaus di Ngoto. Itu suami saya marah. Suami saya marah. Tiap hari kok kerjaannya ngeluyur terus. Terus akhirnya kan dia tahu, terus ya itu saya diusir dari rumah. Itu beberapa kali. Saya pernah waktu yang mau ke Masjid Al-Firdaus itu pagi-pagi saya berangkat. Dia bilang kalau kamu sudah pergi nggak usah pulang. Tapi dalam bahasa Jawa ya, minggat tokono gitu kan. Lah terus baju saya di lemari itu dikeluarin semua, dibuang di jalan. Anak-anak saya waktu itu masih kecil ya, mereka bertiga yang mungutin baju saya sambil nangis. Terus saya waktu itu kan sudah niat mau ngaji ya, ini kalau saya kembali ini saya nekat ngaji, saya ngajak ngaji gitu kan waktu itu. Terus di Masjid Al-Firdaus itu kan ada, kebetulan juga ada ketua MC Mas Amrullah. Saya di sana nangis waktu itu. Saya ditanyain sama
namanya Pak Aji yang takmir masjid itu, kenapa ibu menangis gitu kan itu. Terus saya cerita, saya nggak berani pulang, saya gitu kan, saya nggak berani pulang karena tadi waktu saya berangkat ngaji ke sini, bapaknya anak-anak itu marah-marah, ngusir saya, baju saya dibuang. Yang saya pikir, yang ada dalam pikiran saya waktu itu kan anak-anak saya masih kecil-kecil itu yang mereka nangis gitu kan. Terus saya waktu itu ada penjemputan ke Masjid Al-Firdaus dari pemuda Ka'bah yang dari Masjid Gede itu ya, saya lupa namanya ya. Itu saya dijemput dan diantar pulang ke rumah, disampai ke rumah. Karena mungkin juga khawatir nanti kalau di rumah saya diapa-apakan gitu kan ya. Terus suami saya masih marah. Pokoknya saya disuruh pergi waktu itu saya, terus diantar lagi sama dari mas-mas dari MCY itu, saya diantar ke shelter MCY di waktu itu di Jalan Kaliurang. Saya di situ berapa hari gitu, terus kemudian saya karena ditelepon anak-anak saya, mama kemana, mama pulang gitu kan. Saya pulang waktu itu. Terus dan tiap pulang suami saya ya kasar seperti itulah, kasar gitu. Dan saya nggak tahu kenapa saya itu kok ya nekat. Ya saya nggak boleh pakai kerudung ngopo. Kalau kamu mau Islam ya Islam mau, tapi ngopo nggak usah pakai kerudung, nggak usah ngapa, nggak usah ngaji, nggak usah apa. Kenapa toh seperti itu gitu kan? Saya bilang ya memang. Jadi cara berpikir kita, karena akidah kita jadi beda, kan cara ngomongnya, cara berpikir jadi beda juga. Jadi tiap hari kita bertengkar gitu, seperti itu. Nah itu berlangsung sampai tahun 2015. Kebetulan setelah saya masuk Islam, saya hijrah. Itu ternyata Allah itu menguji saya. Jadi mungkin memang ini ya, kita itu masuk Islam, hijrah itu pasti diuji ya, pasti diuji. Waktu itu sebelum masuk Islam saya itu di Oriflame kan sudah level saya udah tinggi ya. Sebulan saya alhamdulillah bisa waktu itu dapat penghasilan 15 juta setiap bulannya. Dengan uang segitu ya bisa bayangkan sendiri ya Mas ya, anak-anak saya tercukupi, semua tercukupi. Kartu kredit saya banyak, yang saya setelah ini saya baru tahu bahwa kartu kredit itu juga ternyata riba. Saya diuji dengan Allah dengan dienolkan semua penghasilan saya. Di Oriflame itu saya istilahnya udah punya 2 kaki waktu itu yang bisa menghasilkan uang saya 15 juta itu sama Allah di-cut. Dolen saya yang di bawah saya tiba-tiba menghilang, 1-2 jaringan itu menghilang. Jadi tinggal saya dan jaringan saya yang sedikit ya. Jadi saya ya tidak ada penghasilan yang berarti di Oriflame lagi. Setelah itu kan saya jadi banyak hutang. Saya terus istighfar sama Ustadz Bowo itu, ibu harus banyak istighfar. Banyak istighfar itu yang kartu kredit itu semua harus dibuang. Waktu itu saya bikin cicilan tetap semua saya gunting. Dan memang untuk hijrah itu ternyata tidak mudah Mas, tidak mudah. Banyak banget ujiannya. Saya diuji dengan masalah ekonomi. Saya jadi ya mulai dari nol lagi. Saya kemudian terbentur dengan masalah riba. Saya karena waktu itu karena suami saya marah ya, dia pergi kan, dia bilang gini, kamu yang pergi atau saya yang pergi. Terus dia pergi ke Jakarta waktu itu ya, alasannya untuk kerja juga ya. Saya ditinggali 3 orang anak yang notabene masih sekolah di Johannes Bosco. Yang Johannes Bosco kan tidak murah ya biayanya itu. Jadi saya harus menghidupi 3 orang anak saya itu dari makannya dan biaya sekolah. Kemudian saya terbentur riba, terbelit utang riba. Waktu itu ujian saya.
alhamdulillah Allah memberikan pertolongannya. Saya diperkenalkan dengan tim jihad dari Masjid Al-Firdaus. Masalah saya selesai tanpa saya harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ustadz yang menolong saya juga tidak membayari uang itu, tidak. Jadi intinya Isra itu memang luar biasa ya, ujiannya luar biasa Mas ujiannya. Terus tahun 2015 saya setelah dari Masjid Al-Firdaus, banyak ustadz yang bilang gini, ibu masih serumah dengan suami ibu, padahal ibu kan sudah tidak seakidah, berarti ibu sudah tidak boleh gitu kan. Saya itu dalam pikiran saya, ya Allah bagaimana caranya, anak-anak saya masih kecil, saya harus meninggalkan mereka, harus berpisah dengan bapaknya anak-anak gitu ya. Tapi keinginan itu nggak tahu, saya itu begitu kuat. Dan waktu itu suami saya udah pulang ke Jogja, udah pulang. Saya udah pakai kerudung gini, saya udah nekat gitu kan. Dia bilang gini, Mama kamu pilih kudungmu atau pilih aku, dia bilang gitu. Dan saya nggak tahu ya kenapa saya punya keberanian untuk menjawab, aku pilih kudungku, pilih kerudung saya gitu. Kalau kamu pilih kerudungmu, ya kamu harus pergi dari rumah. Ya saya mau pergi dari rumah, padahal saya itu bingung mau kemana, bingung saya mau kemana. Terus nah saya pergi ke ini Ustadz saya kan tergabung dengan pengajian Ustadz Bowo itu saya dikasih sama salah satu jamaah di situ buku namanya ini bukunya Bunda Wiwin. Waktu itu saya belum kenal dengan Bunda Wiwin. Saya dikasih buku apa namanya kemarin, ada Kutemukan Islam dalam Kebencian. Saya baca bukunya. Saya terinspirasi dengan buku itu. Terus saya telepon, kan di situ ada nomornya Bunda Wiwin. Saya telepon Bunda Wiwin. Bunda, terus assalamualaikum Bunda, saya Wiwi, saya pengen ketemu Bunda, pengen silaturahmi. Saya ke pondoknya Bunda, di kantor yang Jalan Veteran itu saya ke sana. Ketemu Bunda, terus saya ceritakan masalah saya, terus termasuk dengan kerisauan saya tentang kedudukan saya di rumah yang kita sudah tidak seakidah lagi itu. Terus Bunda bilang, Mbak Wiwi kesini aja, di sini aja, nggak usah pulang. Insya Allah nanti untuk baju, untuk apa nanti insya Allah ada, pasti dikasih sama Allah gitu. Itu saya pergi dari rumah nggak pamitnya, cuma nganter ordinal Oriflame. Itu saya nggak pulang sampai 2 tahun. Anak saya masih kecil waktu itu, masih yang paling kecil masih kelas 2 SD, yang besar-besar udah SMA dan SMP, SMA sama SMP. Itu saya tiap hari di pondoknya Bunda itu saya nangis. Saya meninggalkan anak-anak saya. Saya pengen banget masuk Islam secara kafah, maksudnya ya secara keseluruhan. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah. Nah pas pergi dari rumah itu kan ya orang kampung ya, yang ya semua akan menilai saya itu sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan anak begitu saja gitu. Tapi waktu itu saya rasanya tidak ada pilihan lain. Kalau saya mau belajar Islam dan saya mau menjalankan sebagai orang Islam secara keseluruhannya juga, saya memang harus keluar dari rumah. Karena di rumah saya mau sholat nggak bisa, mau ngaji nggak bisa, mau pakai, saya yaitu pakai kerudungnya saya kalau dari rumah itu ya saya di SPBU atau di tempat-tempat yang sepi, sampai saya tuh nangis, ya Allah, sungguh beruntungnya teman-teman lain yang boleh pakai jilbab itu. Saya tuh waktu itu sampai pengen banget itu kan.
banyak yang ngasih jilbab ke saya, banyak. Saya dikirimi 1 dus itu jilbab ya. Tapi tiap habis tak pakai itu kok nggak ada ya. Waktu itu sebelum saya pergi dari rumah, ternyata itu dibuang sama suami saya, dibuang kita kan dari rumah itu melewati kali itu Gajah Wong, jadi itu semua dibuang di situ, dia nggak boleh pokoknya itu. Nah setelah pergi dari rumah ya, pergi dari rumah di tempatnya Bunda Wiwin itu ya hikmahnya luar biasa. Saya di tempat Bunda Wiwin kan mengasuh banyak anak yatim ya, ada 25 orang anak yatim. Waktu itu tugas saya kalau habis sholat subuh saya masak untuk mereka, tidur dengan mereka satu tempat tidur. Jadi saya benar-benar merasakan, ya Allah, anak-anak yang tidak ada, mereka ada yang yatim piatu, dan kebetulan yang yatim piatu itu mereka SLB juga ya. Jadi saya merasakan benar bagaimana rasanya menjadi anak-anak yang anak yatim piatu. Mereka tidur dengan saya, mereka menganggap saya sebagai ibu mereka. Itu berjalan sampai tahun 2015. Tahun 2017 saya bilang sama Bunda Wiwin pun, sama Ustadz Yayat juga dari Arimatia ya. Itu saya pengen gugat cerai karena untuk membersihkan, maksudnya biar saya bisa menjalankan agama saya secara full gitu ya. Itu saya bilang ke Bunda, karena waktu sebelumnya saya kan memang nggak punya biaya untuk gugat cerai, kan saya harus ke pengadilan negeri Bantul, jadi bukan ke pengadilan agama. Sedangkan di pengadilan negeri itu waktu itu ketika saya mau mengajukan gugat cerai itu harus deposit uang 2 juta untuk biaya pengadilan ya. Saya nggak punya uang. Terus alhamdulillah saya dibantu Arimatia dan Bunda Wiwin, saya dikasih uang untuk deposit, dan setelah itu saya urus semuanya. Alhamdulillah tahun 2017 ketok palu ya, saya resmi cerai dengan suami saya. Alhamdulillah saya boleh membawa anak saya yang paling kecil, karena dia masih di bawah umur, itu ikut saya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu, bukan karena dia masih di bawah umur terus ikut dengan saya sebagai ibunya, tidak. Ada investigasi ada penelitian dari tim dari pengadilan negeri, karena kebetulan juga hakimnya itu kan 1 muslim yang 2 non. Jadi mereka yang non kan mempertahankan ya, kalau bisa ya. Saya ditanyain kalau misalnya bawa anak itu apa bisa membiayai. Tapi alhamdulillah Allah itu memberi saya memberi rezeki. Maksudnya saya bisa mencari rezeki sendiri di luar dari suami saya. Saya bekerja, memang dari sejak menikah saya bekerja di Armada Magelang itu. Setelah keluar dari Armada resign, saya bekerja di Oriflame. Nah kemudian ketok palu itu saya resmi cerai, saya baru berani mengajak anak saya pulang ke rumah untuk mengambil anak saya. Kalau tadinya saya nggak berani, sebenarnya saya pengen banget membawa anak saya, tapi karena saya belum punya bekal yang kuat, itu saya nggak berani. Setelah ada surat cerai dari pengadilan, saya berani. Terus anak saya waktu itu kelas 2 SD, yang paling kecil itu di SD Kanisius Sorowajan, di Kanisius ya. Saya mau pindahkan anak saya karena saya kan pengen anak saya ikut saya itu setiap kepala sekolah, setiap saya datang ke sekolah, kepala sekolahnya nggak tahu ngumpet, nggak tahu kemana, pokoknya nggak bisa saya hubungi. Terus saya bilang konsultasi lagi sama Bunda Wiwin sama Ustadz Yayat. Terus sama saya kan ada dari MCY juga, saya dibantu pengacara dari MCY gratis.
Terus diputuskan saya ke sekolah bawa pengacara untuk mengambil anak saya. Dari anak saya pindah dari SD Kanisius ke SD Muhammadiyah Miliran, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah juga anak saya kasihkan Allah itu hidayah tersendiri, bukan karena saya. Dia pindah ke SD Muhammadiyah Miliran itu kan saya banyak yang nggak setuju ya. Kenapa kamu mindahin anak dari sekolah Kanisius langsung ke Muhammadiyah, bukan ke negeri? Saya jawab, kalau ke negeri saya memang sudah tanya ke sekolah negeri, untuk pelajaran agamanya berapa jam? Saya tanya gitu kan ke kepala sekolah waktu itu, 2 jam. Saya pikir anak saya itu masih 0, sama sekali masih 0, kita 0. Saya sendiri juga nggak bisa kan ngajarin dia. Terus saya pindah ke SD Muhammadiyah dengan apa, maksud saya kan kalau di SD Muhammadiyah dari masuk sekolah itu dari salam sampai terus sholat duha, terus sholat duhur itu kan full day ya, sampai sholat asar itu dia sudah ada sholat di sekolahan. Terus untuk pelajaran apa, untuk ngaji itu kan juga diajarkan. Dan oh iya, saya lupa, waktu saya ambil anak saya dari rumah itu, saya bawa ke tempatnya bunda, otomatis itu kan di pondok. Nah di pondok kan diajarkan dari Al-Fatihah. Anak saya itu belajar Al-Fatihah itu 3 bulan. Setelah Al-Fatihahnya dianggap sama ustadz itu apa, bagus, betul bacaannya, panjang pendeknya itu baru kemudian diajari Al-Ikhlas dan yang lain-lain ya, dan seterusnya. Dan alhamdulillah lagi, nggak tahu kenapa anak saya itu di sekolahan dia baru berapa bulan ya, belum ada 1 tahun dia sudah hafalan juz 30 tercepat. Itu karunia dari Allah yang sangat luar biasa menurut saya. Yang anak-anak yang notabene Islam dari lahir aja mungkin belum ya itu. Hubungan saya dengan suami dan anak-anak itu ketika saya sudah hijrah itu agak gimana ya, terganggu, terutama dengan suami, karena kita jadi tidak sepaham, ngomong apa aja itu kan jadi tidak sinkron ya. Seperti ketika saya ditanya suami, kowe iki saiki kamu itu ngapain aja sekarang? Saya bilang saya ngaji, saya gitu kan. Saya ngaji, saya belajar. Gue ngopo ngaji? Untuk apa ngaji? Saya jawab untuk persiapan ketika saya mati, saya gitu. Kenapa mati harus dipersiapkan? Mati ya mati saja gitu kan. Itu kata-kata suami saya. Jadi ya kita jadi banyak celah, banyak ini ya perbedaannya. Saya lebih bebas untuk bisa beribadah. Saya bisa tiap hari, hampir tiap hari saya kalau pagi itu kan saya ini pikirannya gini, hari ini saya mau kemana, mau ngaji kemana, mau taklim kemana. Karena ketika taklim, ketika di majelis taklim, selain saya memang tujuan utama untuk belajar, untuk mencari ilmu, saya juga di situ merasakan betapa senangnya saya, hati saya. Tiap pagi itu saya hatinya rasanya gimana ya, bahagia banget, membayangkan nanti pengen taklim di mana. Saya memang keliling Jogja ya, hampir tiap masjid itu saya datangi untuk ikut majelis taklimnya. Dan ternyata dari situ juga saya dapat berkahnya yang luar biasa. Ketika saya sudah pisah dengan suami saya, otomatis kan saya harus cari nafkah sendiri untuk satu anak yang terkecil yang ikut saya harus 100% mencari nafkah untuk dia, untuk biaya sekolah dan lain-lain. Karena mantan suami saya bilang,
ketika saya memutuskan untuk pisah dengan dia dengan alasan saya mempertahankan keislaman saya harus bertanggung jawab 100% terhadap kehidupan anak saya. Jadi dia tidak mau 0 rupiah pun dia tidak mau memberi anak saya untuk biaya sekolah ataupun makan gitu. Jadi berkahnya untuk taklim di hampir masjid, di banyak masjid di Jogja, dari sana saya setiap ngaji, setiap taklim saya bawa makanan hasil karya saya masak kue apa gitu saya bawa. Alhamdulillah kemudian saya dapat pesanan dari masjid-masjid tersebut untuk untuk acara pengajian. Jadi ya lumayan jumlahnya. Dari situ saya bisa membiayai untuk sekolah dan makan saya dan anak saya. Terus anak saya kan 3, yang 2 dari putusan pengadilan itu mereka ikut bapaknya, ikut ayahnya yang notabene juga masih semua ke gereja ya. Nah itu tahun 2020 saya ya alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan mantan dulu teman kuliah saya. Jadi kita bertemu cuman 3 kali pertemuan dan kita memutuskan untuk nikah. Suami saya itu duda, suami yang kedua saya itu dulu duda, seorang guru ngaji. Cuman guru ngaji saya waktu itu tidak memandang dia penghasilan berapa, status bagaimana tentang ekonomi. Saya hanya memandang bahwa dia guru ngaji. Saya pikir untuk guru ngaji insya Allah untuk yang lain-lain nanti pasti akan tercover gitu ya. Saya untuk rezeki saya pasrah 100% kepada Allah, dan saya percaya bahwa Allah itu pasti menjamin rezeki saya, dan itu terbukti. Sekarang saya yakin kepada Allah, walaupun saya misalnya tidak punya uang pun, saya yakin bahwa Allah itu pasti menolong saya, dan itu berkali-kali saya buktikan itu. Dari yang hikmahnya di sini ya, saya sekarang hati saya setelah saya hijrah, hati saya lebih tentram. Saya tidak diuber-uber lagi untuk bayar utang, untuk kehidupan anak saya, untuk biaya sekolah juga alhamdulillah selalu tercukupi. Dan hidup saya sekarang ya cuman pas-pasan, pas butuh pas ada seperti itu. Dulu waktu sebelum saya hijrah itu ya uang banyak ya, cuman habis begitu saja dan tidak nggak ada puas-puasnya seperti itu. Setelah hijrah saya merasakan walaupun hidup seadanya, hidup pas-pasan, tapi di hati rasanya lebih tentram. Karena itu saya waktu setelah pergi dari rumah itu kan saya tinggal di tempat Bunda Wiwin yang saya bukan melayani ya, saya ngopeni anak-anak yatim, ada 2, waktu itu ada 25 orang anak, sehingga menumbuhkan kecintaan saya kepada anak-anak yatim. Dan saya berjanji kepada Allah, saya pengen diberi kesempatan untuk selalu bersama anak-anak yatim itu bersama dengan saya di bawah Arimatea dan di bawah RYWM, itu yayasannya Bunda Wiwin, Rumah Yatim Wiwin Muslimah, seperti itu. Jadi di situ pembinaan saya ya dari Arimatea. Selain dari Arimatea, saya sebenarnya juga dari MCA ada pembinaan juga, yang kita tiap hari Ahad sore itu kita ada pembinaan, kita ada kajian, ada belajar Iqra, belajar macam-macam seperti itu gitu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Arimatea mensupport saya 100%. Dari saya belum bisa ngaji sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa. Dan saya sekarang karena suami saya kan guru ngaji, mau tidak mau saya harus belajar ngaji karena
ya saya harus memantaskan diri saya juga. Kalau suami saya guru ngaji, masa saya nggak bisa? Saya ya pelan-pelan ya, terbata-bata. Susah banget belajar ngaji, susah banget. Dulu waktu saya di sekolah ya di Kanisius itu, saya nilai pelajaran agama saya bisa 10 bahkan gitu ya, 9 gitu. Karena apa? Gampang banget. Tapi setelah saya hijrah itu ternyata belajar Al-Quran ya, terutama baca. Saya belum bisa tulis Al-Quran, baca Al-Quran itu susah, teman. Dari susah itu, yang dulunya susah, sekarang setelah kita tekuni setiap hari, alhamdulillah sudah bisa, walaupun mungkin belum tartil, belum bisa 100% benar seperti itu. Saya masih suka dimarahi suami saya karena kan ya masih salah-salah gitu, masih salah. Dan setelah hijrah ini saya merasakan di majelis taklim itu ada sesuatu di dalam hati saya yang lain, yang saya rasakan tentrem, ayem. Dulu waktu saya ke gereja, masih aktif di gereja itu, nggak tahu kenapa saya itu kalau tiap masuk gereja waktu itu ya, setiap organ kan ada musiknya, organ itu tiap dibunyikan musiknya itu saya nggak tahu, ngantuk. Iya, saya ngantuk, dan otomatis kalau sudah ngantuk saya tidak fokus dengan khotbah pastor. Nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Dan selalu ada waktu itu, selalu ada keraguan bahwa saya pernah dengar teman saya kan bilang Yesus itu kan Nabi Isa gitu. Saya terus terngiang-ngiang, masa sih, dan itu tidak ada keterangan bahwa ya beda. Kita hanya boleh membaca Alkitab, dan waktu itu kita ada namanya Madah Bakti. Jadi itu cuman kita di gereja ya ibadahnya menyanyi dan tidak ada pendalaman Alkitab yang sesungguhnya seperti itu. Saya bahkan baca Injil yang asli itu setelah saya hijrah. Jadi saya baca itu ternyata kesimpulan saya, Alkitab yang asli, Injil itu, Nabi Isa itu adalah Muslim. Di kitab Mazmur, saya lupa itu kitabnya yang mana ya. Itu dikatakan begini, Yesus maju ke depan, itu kan ada jamaahnya banyak ya. Yesus maju ke depan, maksudnya ada di gereja itu ada, kalau kita mau masuk itu ada air di situ disediakan untuk. Nah itu setelah saya simpulkan itu adalah berwudu. Terus kemudian Yesus maju ke depan, satu langkah di depan jamaahnya. Setelah saya telah sekarang itu adalah Yesus, Nabi Isa itu mengimami sholat. Mungkin sholatnya bukan seperti sholat kita sekarang. Dan setelah saya juga ikut kristologi, ternyata memang benar apa yang saya duga, dan saya memang baca Injil yang sebenarnya itu setelah saya hijrah, karena dulu saya nggak boleh baca. Iya, jadi Injil yang dikatakan Injil Barnabas itu kan Injil yang asli. Itu kalau dengan waktu saya masih di gereja dulu sebagai umat Katolik itu adalah tapi setelah saya baca sekarang, setelah saya hijrah itu ternyata itu isinya itu semua hampir mirip dengan Al-Quran. Ada yaitu Nabi Isa ya, Yesus maju ke depan memimpin jamaahnya, itu berarti beliau itu kan iya, Nabi Isa itu memimpin jamaahnya untuk sholat, cuman sholatnya belum seperti sekarang ya. Terus yang
ada lagi gini tentang wanita. Itu di Injil yang asli itu ya. Tidak diterima doa seorang wanita ketika dia tidak menutup rambut pakai kudung. Jadi kenapa suster para biarawati itu pakai kudung seperti kita, cuman ya terbatas ya. Nah itu saya simpulkan juga itu adalah syariatnya untuk wanita harus menutup aurat. Ketika saya di rumah saya kan masih ada patung ini ya, Yesus besar, dan ada patung Bunda Maria. Bunda Maria kan kalau Katolik itu yang dipanuti Bunda Maria. Bunda Maria itu pakai kerudung panjang. Nah, saya sama anak saya yang laki-laki gini, Mama, kenapa Mama pakai kerudung yang panjang kayak gitu? Kenapa nggak dilepas aja? Kan ribet, panas gitu kan. Terus saya tunjuk patung itu di sebelah saya, Bunda Maria. Lihat, Bunda Maria itu pakai kerudung. Itu kerudungnya panjang. Saya ini, coba tolong carikan Mama patung Bunda Maria atau gambar Bunda Maria yang nggak pakai kerudung, yang kelihatan rambutnya. Nggak ada Mama, gitu kan. Itu menandakan berarti Bunda Maria itu juga seorang Muslim. Saya bilang gitu. Terus ada kita di rumah kita masih ada sampai sekarang gambar Yesus pakai jubah, pakai yang apa sekarang dipakai gamis ya. Itu Yesus juga pakai seperti yang dipakai para ulama sekarang. Berarti Yesus itu adalah Muslim, saya bilang gitu. Saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Itu. Jadi ya sebetulnya Yesus itu menurut saya itu Muslim. Dan itu kalau di Al-Quran memang ada kan itu ya. Maksudnya bahwa yang disalib itu kan bukan Yesus, itu orang yang diserupakan dengan Yesus. Ini sedikit cerita saya, cerita tentang hijrah saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.